Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto mengatakan Indonesia siap mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Gaza. Hal tersebut diungkapkan oleh Prabowo ketika berbicara di Konferensi Keamanan Utama Asia di Alok Shangri-La pada Sabtu, 1 Juni 2024. Prabowo menekankan pengiriman pasukan penjaga perdamaian ini dimaksudkan untuk menegakkan gencatan senjata di Gaza. Namun pasukan penjaga perdamaian Indonesia baru akan dikirimkan apabila ada permintaan dari PBB. Jika diperlukan dan diminta oleh PBB, kami siap menyumbangkan pasukan penjaga perdamaian yang signifikan untuk menjaga dan memantau prospek gencatan senjata ini serta memberikan perlindungan dan keamanan kepada semua pihak, kata Prabowo. Selain itu, ia juga mengatakan Indonesia siap menerima dan merawat hingga 1.000 pasien di Gaza. Prabowo menjelaskan hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo. Soal usulan proposal gencatan senjata terbaru, Prabowo mengatakan itu merupakan langkah ke arah yang benar. Mantan Jenderal Pasukan Khusus Indonesia ini mengatakan bahwa gencatan senjata harus menjadi solusi adil terhadap situasi di Palestina. Sementara itu, Presiden Jokowi mengutuk serangan Israel terhadap Rafah. Ia menekankan bahwa Israel harus mematuhi keputusan Mahkamah Internasional atau ICJ. Lebih dari 36.000 warga Palestina tewas terbunuh akibat serangan Israel sejak 7 Oktober 2023. Hampir 8 bulan setelah Perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur. We are prepared to contribute significant peacekeeping forces to maintain and monitor this prospective ceasefire, as well as providing protection and security to all parties and to all sides. We are also prepared to immediately send medical personnel to operate field hospital in Gaza with the consent and agreement of all sides. President Joko Widodo has instructed me to announce that we are ready to evacuate, to receive, and to treat with medical care up to 1,000 patients in the immediate future. Beredar di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon yang menjadi teka-teki. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina tampak segerombolan pemuda menggunakan sepeda motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Diketahui pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina dan kekasihnya Eki ditemukan tewas di flyover Talun, Cirebon. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Ibtu Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, memang terdapat CCTV. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Lalu Rismon Hasiholan Sianipar, ahli digital forensik menyoroti alasan rekaman CCTV kasus Vina Cirebon tidak diungkap. Ia mengatakan kuasa hukum terpidana yang bernama Jogi Nainggolan mengatakan bahwa CCTV kasus Vina Cirebon gelap sehingga tidak ditampilkan di pengadilan. Saya nonton di TV dan podcast pengacaranya terpidana, Pak Nainggolan, menyebutkan bahwa ada ternyata CCTV yang menangkap kejadian tapi katanya gelap dan itu tidak dihadirkan di persidangan, ujar Rismon. Nah ini yang bahaya walaupun gelap kan harus ditunjukkan utuh dipanggil ahli, dari shadow itu kan bisa kita lihat gesturnya, imbuhnya. Sekitar 1.000 peserta mengikuti fun run bertajuk Run the City, RTC, di Surabaya, Minggu, 2 Juni 2024.
Ajang kolaborasi antara Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dengan Harian Kompas ini merupakan rangkaian menuju LPS Monas Half Marathon 2024 yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 30 Juni 2024 mendatang. Kami ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami memiliki program LPS Monas Half Marathon 2024 pada akhir Juni di Jakarta, kata Sekretaris Lembaga LPS Dimas Yuliharto, dikonfirmasi di sela acara. Pemilihan kota Surabaya sebagai rangkaian ini juga bukan tanpa alasan. Surabaya juga menjadi lokasi kantor perwakilan LPS yang baru diresmikan 29 Mei lalu. Kami ingin mendekatkan diri kepada masyarakat untuk menyampaikan program-program penjamin simpanan, katanya. Sebelum di Surabaya, RTC juga berlangsung di Medan, 5 Mei 2024, dan Makassar, 19 Mei 2024. Setelah ini, ada di Jakarta, 29 Juni 2024, sebelum LPS Monas Half Marathon 2024 yang juga digelar di Jakarta pada 30 Juni, tandasnya. Menempuh jarak sekitar 5 km, ajang RTC Surabaya dimulai dari titik start di Beranda Pakuwon Tower di Jalan Embong Malang di Surabaya Pusat, kemudian finish di Tugu Pahlawan. Menariknya, peserta diajak untuk menyusuri sejumlah tempat ikonik di Kota Pahlawan, di antaranya Kota Tua di Jalan Rajawali. Bagi penyelenggara, ajang ini turut menghadirkan suasana baru bagi peserta. Sekaligus, menjadi salah satu promosi wisata di Surabaya. Melalui berbagai acara ini, LPS sekaligus ingin menyampaikan berbagai program LPS. Masyarakat tahu tentang program penjaminan simpanan sehingga tidak takut menabung di bank, katanya. Direktur Bisnis Harian Kompas Lukminto Wibowo mengatakan bahwa Rante City merupakan program turunan dari LPS Monas Half Marathon. Yang mana, tahun ini diadakan di 4 kota di Indonesia yaitu Medan, Makassar, Surabaya dan Jakarta. 4 kota ini dipilih berdasarkan banyaknya persebaran pelari di Indonesia dengan tujuan memperkenalkan LPS Monas Half Marathon kepada pelari di Indonesia, katanya dikonfirmasi terpisah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.